Ya, balik lagi sama gua Anil ya buat kita lanjutin tugas lanjutan gempa lagi. Nah, di sini kita bakal pemeriksaan terhadap torsi, yaitu yang lebih simpel lagi daripada yang pi delta atau simpangan. Ini cuman kita pilih-pilih aja datanya, kita habis langsung masukin rumus. Nah, ntar bakal dapat kesimpulannya, yaitu bakal irregularitas torsi atau enggak gitu kan. Nah, buat materinya sendiri itu langsung di PPT-nya aja. Nah, atau emang di PDF-nya nih. Ini yang kita pahamin aja, ini buat pemeriksaan terhadap torsi. Dia tuh bakal antara lebih besar 1,2 atau lebih besar daripada 1,4. Itu aja yang bakal kita pahamin dulu. Kalau buat eksentrisitas nanti aja. Nah, ini dia. Nanti bakal dia itu struktur kita bakal kondisi 1A atau 1B. Nah, kalau misalkan ini buat 1A yang kalau misalnya lebih dari 1,2 nanti. Kalau misalnya 1B itu lebih dari 1,4. Ekstrim sama irregularity-nya. Itu cukup simpel sih. Kalau gua pakai rumus yang ini nih, sama ntar kita bakal nyari bagian kiri sama bagian kanan, itu defleksi atau displacementnya. Tinggal kita cari caranya pakai cara rumus yang di sini dengan hitung story drift segala macamnya. Kalau udah langsung diperbandingkan ya antara dia ntar bakal nilai lebih dari 1,2 atau 1,4 atau emang lebih masuk keduanya gitu, antara dia 1A doang atau emang dia 1A 1B gitu per lantainya. Kalau misalkan emang misalkan terpenuhi misalkan 1A doang tapi 1B terpenuhi, tetap aja pakai yang faktor amplifikasinya. Ini ntar bakal kita hitung juga. Pokoknya setiap dia dapat irregularity torsinya, itu harus dihitung pakai faktor amplifikasinya. Kalau misalkan enggak terjadi irregularitas torsinya, kita nggak usah ngitung AX-nya sih. Cukup simpel. Langsung kita ke atasnya aja nih. Buat gimana sih buat data-datanya. Nah, pertama karena ini 3D ya, kita ubah aja di plan ya. Gue bayarin story 7 aja, sama aja sih di tab lantai ntar juga dapat semua. Nah, ini udah masuk ke plan 3D. Nah, di sini kita cek nih show deformation shape atau display ya deform shape juga sama aja. Nah, di sini kita ini buat gempa Y-nya. Kita coba gempa X-nya dulu ya. Nih, kita pilih loadnya buat gempa X sama atau enggak gempa Y. Nah, scalingnya auto aja karena udah sama yang kita kemarin yang udah kita dari analisis spektrumnya, analisis dinamiknya ya, kita langsung lanjutin aja ini. Oke, kalau udah oke ya ini langsung kita pilih. Nah, ini ntar dulu aku contohin. Nah, kita pilih ini nih buat set building view option ya, terus langsung ke point label biar tahu kita poin-poin di mana. Nah, ini dia. Karena ini sudut pandangnya X sama Y ya, ini arah X, ini arah Y-nya. Dan di sini kita bagi dua, itu ada samping sini. Harusnya kan ini ada per titiknya itu ada ya. Kalau bisa kita lihat nih. Nah, di mode 3. Nah, itu dia ada kontorsi, dia itu ke arah Y ini. Nah, torsinya itu banyak arah Y karena emang begitu sih, emang tumpuannya lebih besar di arah Y. Maksudnya lemahnya di arah Y gitu, kuatnya ke arah X gitu. Nah, langsung kita balik lagi ke deform shape-nya. Nah, kita pilih misalkan ini kan ada 4 titik ya di ujung-ujung sini. Kita pilih cukup 2 titik aja. Dia arah L apa arah R, arah kiri atau arah kanan gitu. Karena emang torsi itu di ujung kiri dan ujung kanan. Ini masih simple ya, kotak bisa. Kalau misalkan emang harus buat lingkaran ya kita harus cari sendiri dengan L sama R-nya gitu. Nah, udah kalau gua makainya emang di sebelah kiri ini di poin 1 sini ya. Kalau misalkan belum, nah ini poin 1 sampai 40 titik ya. Ini sama per lantainya juga, kalau mau diganti juga poin labelnya sama semua. Nah, ini udah sorry 7 lagi coba. Nah, ini dia poin 1. Balik lagi ke deform. Nah, ini gue bakal milih buat arah L nya itu di poin 1, arah R nya itu poin 36. Buat poin 1 tinggal klik aja sih. Nah, kita langsung ke lateral drift. Nah, ini dia sama kayak kemarin, cuman kita ini tuh cara gampangnya buat ngelihat simpangannya sih,
apa, sama aja ini ada drift X nya simpangan juga, defleksinya balik lagi ke simpangan. Nah kalau gua langsung nih ya, langsung gue pindahin datanya buat arah X. Nah di sini nih kita pilih per arahnya dulu gitu. Kalau arah X, nah kita lihat arah X nya aja. Ini buat gempa Y, gempa X arah X, kita lihat bakal arah X nya aja dulu. Nah, kita pindahin ke ini arah X. Nah ini arah L kan. Nah kita pindahin nih arah X ini, ya arah X ini kita pindahin ke axle-nya L. Nah, baru kita lihat lagi yang di arah kanan, klik kanan lagi lateral drift. Nah kita lihat arah X nya, kita pindahin lagi arah X ini, arah X nya aja ya. Nah nanti Y nya pindahin arah R nya. Nah sama kan berarti ya, emang ini simetris banget gedung kita. Cari delta L nya, delta R nya, delta frekuensinya segala macamnya, ya dapat hasilnya sini nih, udah dapat. Itu segampang. Nah terus buat arah Y, gempa X arah Y, oke, tinggal kita lihat aja arah Y nya. Ini masih arah kanan ya, 36 tuh R gua masih ini ya, pakai display X nya. Nah terus poin satunya kita lihat, nah sama juga dia gitu. Begitu juga dengan gempa Y, tinggal kita ganti aja loadnya dari gempa Y. Nah itu dia lebih besar, condong ke arah sama sih, masih ke arah masih ke arah Y dia. Itu dia, masih sama aja sih. Kalau misalkan ini arah X, kita lihat arah XL nya, ini buat arah L arah Y. Tuh. Sekarang kita klik kanan bagian sini, ini arah R bagian X, ini arah R bagian Y gitu. Udah cukup gampang, tinggal kita masukin dapat hasilnya ya, tinggal pakai remove if aja atau enggak ini, terus dapat kesimpulannya kalau misalkan ya ini emang gedung kita terlalu simple, terlalu ya sederhana banget lah ya, jadi yang nggak ada irregularity-nya, jadi kita nggak perlu ngitung amplification faktornya lagi. Paling gitu doang sih buat video kali ini. Mungkin mudah-mudahan membantu ya. Ini buat tugas terakhir gempa sih, belum kita kuis dan UAS gitu. Semoga kalian bisa mengerti ya. Terima kasih.